Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Shadaqallahul adzim. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam program Al-Quran Challenge episode yang ke-10. Kita sudah mendekati akhir-akhir Ramadan, tapi kita terus menguatkan niat kita, motivasi dan semangat kita sambil bermohon kepada Allah untuk terus melakukan tadarus dan tadabbur Al-Quran sampai berakhirnya bulan suci Ramadan yang penuh dengan hikmah dan berkah ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita dan mengkaruniakan hikmah dan berkah yang banyak kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Di episode yang lalu kita sudah melakukan kajian tentang bagaimana memahami Al-Quran dengan cara yang diajarkan oleh Al-Quran itu sendiri. Ada 5 poin yang sudah kita bahas di episode yang lalu. Yang pertama, bahwa untuk mempelajari dan memahami Al-Quran, Allah mensyaratkan agar kita menggunakan akal sehat kita. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidak bisa mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran ini kecuali orang-orang yang menggunakan akalnya. Dikenal atau disebut sebagai ulul albab, yaitu orang yang memiliki kecerdasan paripurna yang digunakan potensi kecerdasannya itu secara baik untuk memahami Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, Allah menggambarkan bahwa untuk bisa mempelajari dan memahami isi Al-Quran, kita tidak boleh tinggi hati, harus rendah hati, tidak boleh takabur. Allah akan memalingkan orang-orang yang takabur itu dari hikmah-hikmah Al-Quran. Sa'asrifu an ayatiyalladzina yatakabbarun. Begitu kata Allah. Allah akan memalingkan dari ayat-ayatnya orang-orang yang takabur. Yang ketiga, supaya kita bisa memahami ayat-ayat di dalam Al-Quran, maka digambarkan oleh Allah kita harus mensucikan diri kita. Dikarenakan Al-Quran yang masih ada di Lauh Mahfudz itu adalah kitab suci yang hanya bisa meresonansi, atau orang-orang yang sucilah yang akan bisa terresonansi oleh isi kandungan kitab suci itu. Allah menggambarkan dalam ayatnya, dalam firman-Nya, la yamassuhu illal mutahharun. Dan tidak bisa bersentuhan dengan Al-Quran yang masih ada di Lauh Mahfudz itu kecuali orang-orang yang mensucikan dirinya. Yang keempat, digambarkan oleh Al-Quran bahwa proses pemahaman isi Al-Quran itu adalah proses keilmuan. Karena itu Allah menganjurkan, memerintahkan kepada Rasulullah dan kemudian kepada kita semua untuk berdoa kepada Allah. Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, yang kelima, kata Al-Quran, pemahaman atas isi Al-Quran itu sesungguhnya atas tanggungan Allah. Karena dialah yang mengajarkan Al-Quran itu kepada kita, dikarenakan memang yang paling tahu isi Al-Quran ya Allah sendiri. Al-Quran adalah firman Allah. Alamal insana malam ya'lam. Sejak wahyu pertama itu, Allah mengajarkan apa-apa yang tidak diketahui oleh manusia.
Dan kemudian Allah menegaskan bahwa atas tanggungan Allah lah kefahaman isi Al-Quran itu. Summa inna alaina bayanah. Atas tanggungan Allah lah sesungguhnya kefahaman atas isi Al-Quran itu. Sahabat sekalian, itulah yang sudah kita kaji di episode yang lalu. Saya meringkaskan kembali untuk mengingatkan bagaimana memahami Al-Quran dengan cara yang diajarkan oleh Al-Quran Al-Karim. Hari ini kita akan progres lagi untuk memahami informasi dari dalam Al-Quran terkait dengan hierarki memahami Al-Quran itu. Bahwa hierarki yang paling tinggi adalah memahami Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri. Ayat bil ayat atau firman dengan firman Allah. Itu adalah hierarki tertinggi di dalam memahami Al-Quran ini. Yang kedua, barulah memahami Al-Quran dengan menggunakan sumber hukum yang kedua, yaitu dari Al-Hadis. Di mana Al-Hadis ini mengacu kepada sunnah Nabi. Mencoba menceritakan, merunut bagaimana Nabi dulu menyampaikan pelajaran kepada para sahabat terkait dengan isi Al-Quran. Itu yang kedua. Hierarki yang ketiga adalah memahami isi Al-Quran dengan menggunakan pendapat-pendapat para ulama atau ulil amri. Orang-orang yang memahami atau menguasai di bidang masing-masing terkait dengan pemahaman isi Al-Quran itu. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi dengan sangat jelas, sangat lugas Allah memberikan gambaran tentang hierarki memahami agama ini atau berhukum di dalam agama ini. Yang pertama adalah atiullah, yaitu Al-Quran Al-Karim yang sudah kita bahas dalam sejumlah episode ini. Firman ditafsiri dengan firman, itu adalah bagian dari perwujudan atiullah. Berhukum hanya kepada Allah. Yang paling tahu isi Al-Quran ya Allah sendiri. Yang kedua adalah wa'ati'ur rasul. Nabi diutus sebagai rasul oleh Allah untuk menyampaikan kepada kita semua. Itu menjadi bagian yang kedua. Dan ketika Rasulullah kemudian wafat, diceritakan sunnah-sunnah Nabi, sunnah-sunnah Rasul itu di dalam hadis-hadis. Sehingga kita bisa melacak sunnah itu diantaranya adalah dari hadis, meskipun hadis itu memiliki berbagai macam versi yang harus kita klarifikasi dengan baik. Yang kedua adalah tradisi yang beliau tinggalkan di dua masjid suci, yaitu yang ada di Madinah, Masjid Nabawi, dan Masjidil Haram yang ada di Mekah. Yang ketiga, hierarkinya adalah mengacu kepada para ulama, kepada ulil amri. Apa itu ulil amri? Ulil amri adalah orang yang ahli di bidangnya. Kata amri atau amr itu bisa bermakna perintah atau bisa bermakna urusan. Jadi ulil amri adalah orang yang ahli di bidang pemerintahan, kadang dimaknai sebagai penguasa, tapi juga bisa dimaknai sebagai orang yang ahli di bidangnya dalam urusannya. Ulul albab, albab adalah potensi kecerdasan akal. Orang yang menguasai
atau yang memiliki tingkat kecerdasan yang sangat tinggi, yang paripurna, dan menggunakan kecerdasannya untuk memahami segala realitas yang ada di sekitarnya. Ulul absor, absor penglihatan, vision, adalah orang-orang yang memiliki visi jauh ke depan, orang-orang yang visioner. Jadi sahabat sekalian, ulil amri adalah para ulama yang memahami bidangnya. Ada yang menguasai bidang bahasa, ada yang menguasai sejarah, ada yang menguasai ilmu kedokteran, astronomi, politik, ekonomi, dan seterusnya, yang itu diinformasikan, diajarkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi ringkas kata, ayat ini mengajarkan bahwa yang nomor satu adalah berhukum kepada hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Setelah itu mengacu kepada sunnah Nabi yang kemudian kita bisa mempelajari melalui hadis-hadis, di mana hadis itu sesungguhnya adalah penelusuran dari para ulama terkait dengan sunnah Nabi. Maka dia memiliki validitas yang nomor 2 dibandingkan Al-Quran yang dijamin kebenarannya oleh Allah di dalam Al-Quran sendiri. Sedangkan hadis meskipun mencoba merunut kepada Nabi Muhammad Rasulullah, tetapi sesungguhnya itu memiliki grade kualitas yang bermacam-macam. Mulai dari hadis yang palsu, lemah, hasan, sahih, mutawatir, ya, dan seterusnya klasifikasi hadis itu. Sehingga ini menunjukkan validitasnya di bawah Al-Quran. Jadi nomor 1 Al-Quran, nomor 2 adalah hadis yang mencoba merunut, merujuk kepada sunnah Nabi. Dan yang ketiga barulah kaul para ulama atau fatwa-fatwa para ulama. Di mana validitas kaul ulama atau fatwa para ulama itu ditempatkan dalam urutan yang ketiga. Sehingga ayat ini menggambarkan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Jadi jika terjadi perbedaan di antara para ulama itu, meskipun beliau-beliau adalah ahli di bidang masing-masing, ulul amri, tetapi dimungkinkan terjadi perbedaan-perbedaan penafsiran antara ulul amri A dengan B dengan C dan seterusnya. Jika terjadi perbedaan itu, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi sahabat sekalian, sangat jelas Al-Quran menempatkan hierarki pemahaman kita terhadap agama ini. Kemudian yang kedua, di dalam berbagai ayat Allah kemudian menegaskan antara Allah dan Rasul-Nya itu juga harus diperjelas. Jangan sampai terjadi pengkultusan kepada Rasulullah. Sebagaimana di zaman sebelum Rasul Muhammad terjadi pengkultusan kepada Nabi Isa menjadi satu bagian tak terpisahkan dari Allah. Di dalam Al-Quran itu dibedakan dengan sangat jelas supaya Nabi mengatakan bahwa aku ini adalah manusia biasa yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman-Nya. Nah, di ayat berikut ini di dalam surat Ali Imran ayat 79, Allah juga menegaskan terkait dengan hierarki itu. Bagaimana Al-Quran menegaskan supaya kita menjadi orang yang Rabbani. Dan itu diperintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada kita, jangan menyembah aku, jangan menyembah Rasul yang manusia. Dan bahkan kemudian menegaskan harus bersifat Rabbani. Hanya mengacu kepada Allah saja dan kemudian diikuti dengan perintah supaya kita mempelajari kitab suci Al-Quran ini. Dan kemudian menyampaikannya berbasis kepada Al-Quran Al-Karim. Sedangkan Nabi oleh Al-Quran ditempatkan dalam hierarki yang kedua. Allah dan kemudian Rasul-Nya. Mari kita baca ayatnya, surat Ali Imran ayat 79. Maka li basyarin ayyutiyahullohul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula linnasi kunu ibadalli min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun.
Tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah, dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, "Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah." Akan tetapi dia mesti berkata, "Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya." Jadi ayat ini dengan sangat lugas menyampaikan kepada Rasul dan kemudian kepada kita semua bahwa kita semua ini tidak boleh menjadikan Rasul itu bagian dari ketuhanan, apalagi menyembah-nyembah Rasul Allah itu. Yang harus dilakukan adalah, kata ayat ini, hendaklah kalian menjadi orang yang Rabbani. Orientasinya tetap saja kepada Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Muhammad Rasulullah, bahwa beliau Nabi Muhammad itu adalah utusannya. Sehingga dengan penegasan ini terkait dengan hierarki pemahaman Al-Quran, diperintahkan di kalimat berikutnya, hendaklah kalian menjadi orang Rabbani yang terus mengajarkan isi Al-Quran dan sambil terus mempelajarinya. Oke, sahabat sekalian, ini menjadi penegas kepada kita bahwa Al-Quran harus kita tempatkan yang paling atas sebagai rujukan yang pertama. Pemahamannya adalah menggunakan Al-Quran itu sendiri. Jika kita belum menemukan pemahaman yang baik dan memadai dari ayat bil ayat itu, maka kita boleh mengambil rujukan yang kedua, yaitu dari sunnah Nabi yang dirunut melalui hadis-hadis yang tingkatannya atau validitasnya sahih, mutawatir, hadis-hadis yang levelnya tinggi. Jika juga belum mendapatkan kefahaman, maka kita mengacu kepada hierarki yang ketiga, yaitu mengambil penjelasan-penjelasan dari para ulama yang ahli di bidangnya. Kenapa ini perlu ditegaskan? Karena kadang-kadang ada di antara kita ini yang merancukan hierarki ini. Seakan-akan hierarki pertama Allah, Rasul, dan para ulama itu langsung diblend, dilebur menjadi satu. Bukan begitu sebetulnya yang diajarkan oleh Al-Quran. Yang diajarkan adalah firman Allah dengan firman Allah difahami terlebih dahulu. Setelah itu difahami dengan menggunakan hierarki yang kedua, yaitu sunnah Rasul dari hadis-hadis yang terbaik, yang mutawatir atau yang sahih. Dan yang ketiga, barulah kita mengambil penjelasan dari para ulama. Jika terjadi perbedaan, maka kembalikanlah kepada Allah dan sunnah Rasul. Itu adalah ajaran yang disampaikan oleh Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan ini mengklarifikasikan bahwa kadang-kadang saya ini dianggap menomorduakan hadis dibandingkan dengan Al-Quran. Ya memang sesungguhnya nomor dua. Maka disebut sebagai sumber hukum yang kedua. Sumber hukum yang pertamanya ya tetap saja adalah Al-Quran Al-Karim. Di mana tidak semua dari ayat Quran ada penjelasannya di dalam sunnah atau di dalam hadis. 2/3 isi Al-Quran tidak ada asbabun nuzulnya dan tidak memiliki penjelasan-penjelasan yang komprehensif dari dalam kitab hadis. Jadi ini sesungguhnya adalah pendekatan yang sangat logis, yang sangat rasional dan proporsional. Menempatkan Al-Quran sebagai sumber hukum pertama, sunnah sebagai sumber hukum yang kedua, dan yang ketiga adalah kaul para ulama. Oke, sahabat sekalian, itu adalah tambahan dari pemahaman bagaimana memahami Al-Quran dengan menggunakan cara yang diajarkan oleh Al-Quran Al-Karim. Berikutnya mari kita kepada studi kasus. Seperti biasanya kita mengambil jawaban dari kawan-kawan kita di dalam forum terkait dengan tema yang kita tantangkan di episode yang lalu. Temanya adalah kenapa Allah menciptakan baik dan buruk? Apakah kita bisa mengubahnya? Kemudian ayat yang dijadikan puzzle yang pertama adalah surat Ar-Ra'd ayat 11.
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Seperti biasa kita ambil 3 jawaban dari kawan-kawan kita. Yang pertama adalah dari Oni Lodwig. Berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, izinkanlah saya menyimpulkan hasil bacaan dalam bentuk puisi. Jika ada yang keliru, tolong dikoreksi. Tantangan, mengapa Allah menciptakan baik dan buruk? Dapatkah kita mengubahnya? Jawaban, untuk menguji kualitas keimanan suatu kaum dan melihat apakah ada yang berikhtiar atau berusaha dan berdoa di hadapan kemungkinan terburuk dari takdirnya, ataukah fatalisme, putus asa, tak berdaya. Percayalah, takdir dapat berubah menjadi lebih baik seiring ikhtiar dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, sehalus apapun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Quran Surat An-Nisa ayat 32. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sendau gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Quran Surat Al-An'am ayat 32. Kesimpulan, takdirmu sesuai dengan qada dan qadarmu. Puisi. Adakah hal yang engkau percaya, yang membuat cita-cintamu niscaya? Dialah Allah, Maha Pemberi cahaya. Energi hidup dimanfaat jagat raya. Dalam kada, Tuhan mencipta hukum. Baik atau buruk di timbangan hukum. Kadarmu berpotensi melintasi hukum. Berkat rahmatnya ada yang dirangkum. Takdirmu di akhir perjalanan ikhtiarmu. Cahaya taburi malam sunyi pun tak sepi. Saat zikir sepenuhnya pada ilahi. Tafakur cinta tulus, iblis pun tak dibenci. Karena drama dunia ada sisi komedi. Tunggulah akhirat agar dimengerti. Permisi. Bulukumba, 12 April 2023. Komentar saya ada 2. Yang pertama, saya mengapresiasi cara memahami dan mengambil kesimpulan secara komprehensif dan filosofis bahwa baik dan buruk diciptakan Allah untuk menjadi ujian bagi kita. Apakah akan tetap berusaha, berdoa, berjuang untuk mencapai kebaikan, ataukah kita kalah dan kemudian putus asa. Yang kedua, saya mengapresiasi penyampaian dalam bentuk puisi untuk menyampaikan suatu kedalaman makna secara ringkas. Oke, yang kedua kita ambil contoh kasusnya dari jawaban kawan kita yaitu Zain Design. Kenapa Allah menciptakan baik dan buruk? Apakah kita bisa mengubahnya? Kalau pertanyaannya kenapa, tentunya jawaban pastinya hanya Allah yang tahu. Tapi saya akan menjawab sesuai persepsi saya sebagai makhluk. Jawaban saya, baik dan buruk diciptakan sebagai pembeda, karena di dalam baik dan buruk tersimpan hikmah yang bisa kita petik pelajaran. Dan dalam baik dan buruk itulah Allah menguji kita semuanya. Dan seterusnya dia mengutip sejumlah ayat-ayat untuk menjelaskan argumentasinya. Di bagian akhir dia memberikan kesimpulan. Mempertanyakan kenapa Allah menciptakan baik dan buruk sama halnya mempertanyakan segala yang kontradiksi.
Seperti ada pahala dan dosa, ada surga dan neraka, dan lain-lainnya. Segalanya berjalan sesuai sunatullah dalam menggerakkan kehidupan untuk diambil hikmahnya. Dalam kebaikan tersimpan hikmah yang mungkin bisa jadi cobaan. Dalam keburukan juga tersimpan hikmah yang bisa kita petik pelajaran. Semuanya berlaku dalam skala makhluk dan kita diberi pilihan kebaikan atau keburukan dengan segala konsekuensinya. Wallahu a'lam. Komentar saya ada dua. Yang pertama, saya mengapresiasi upayanya mengumpulkan ayat-ayat dan kemudian secara tematik memahaminya secara mendalam dan luas, ditambahkan dengan pendekatan yang bersifat filosofis. Yang kedua, secara penyampaian saya kira juga sudah cukup baik dengan sistematika yang memudahkan kita untuk membangun kefahaman dan kemudian diberi kesimpulan. Di awal diberi kesimpulan, di bagian akhir ditegaskan lagi dengan kesimpulan yang lebih luas dan mendalam. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah jawaban dari kawan kita yang menamakan dirinya Pojok SD berikut ini. Alhamdulillah senang sekali bisa bergabung dalam challenge ini bersama Pak Agus. Perkenalkan, nama saya Mustafa dari Malang. Terkait dengan pertanyaan, kenapa Allah menciptakan baik dan buruk? Bisakah kita mengubahnya? Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Kenapa baik dan buruk? Allah ingin menunjukkan kebesarannya dengan menciptakan baik dan buruk. Dan seterusnya dia menyampaikan sejumlah ayat yang menggambarkan bahwa Allah menciptakan baik dan buruk itu untuk menguji agar manusia kembali kepada kebenaran. Dua komentar saya, yang pertama saya mengapresiasi usahanya untuk mengumpulkan ayat-ayat secara tematik menjadi bagian dari pembelajaran kita bertadarus Al-Quran di bulan suci yang penuh hikmah ini. Yang kedua, sayangnya tidak diberi kesimpulan lugas baik di awal maupun di akhir. Sehingga pembaca itu dibiarkan untuk menyimpulkan sendiri dari ayat-ayat yang disampaikannya. Meskipun di ayat itu memang sudah tersirat apa yang menjadi jawaban dari pertanyaan. Oke sahabat sekalian, terima kasih jawabannya dan juga jawaban-jawaban kawan yang lain silahkan dibaca. Sangat baik-baik dan bagus-bagus menjadi khasanah keilmuan kita di dalam forum kajian kita. Yang terakhir adalah tantangan. Silahkan dijawab di episode berikutnya. Temanya adalah, kenapa manusia ini takut kematian? Apakah kita bisa memperpanjang usia kita? Salah satu ayatnya yang menjadi puzzle pertama adalah dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Oke sahabat sekalian, kita cukupkan sampai di sini. Ditunggu jawabannya. Selamat bertadarus, selamat bertadabur Al-Quran. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua di atas jalan yang diridhoinya dan mendapatkan hikmah dan berkah Ramadan sebanyak-banyaknya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.